في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum Besem Hamasyah. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nah, saudara-saudara, ini adalah pertemuan yang menurut saya sangat menarik dan diharapkan bisa menginspirasi bagi para pegiat dialog untuk membangun kesalingpahaman antara Islam dan Kristen. Nah, saya akan menelaah mengenai secara khusus adalah kitab suci Kristen. Jadi saya memberi judul lebih luas, membedah keaslian kitab suci, suatu telaah historis, tekstual, tapi saya juga menambahkan dengan kontekstual. Jadi telaah historis, tekstual, dan kontekstual. Saat Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Museum Israel. Dan tampak di gambar itu ada seorang rabi Yahudi di Yerusalem. Lalu ada pejabat-pejabat pemerintah Israel. Dan bersamaan dengan Paus juga adalah hadir patriark gereja ortodoks yang ada di Yerusalem. Nah, kitab yang dibacanya itu tentu adalah kitab Taurat, ya. Satu kitab yang diterima secara penuh oleh tiga komunitas agama kuno. Yang pertama adalah Yahudi, Samaria, dan Kristen. Nah, Kristen di sini harus disebut secara historis sosiologis, memang sebetulnya itu di mata orang Yahudi adalah merupakan mazhab dari Yudaisme. Selain Saduki, Parisi, Eseni, dan kemudian Nisarim atau Nasrani atau Kristen. Karena itu ketika bicara tentang Kristen ini saya kira mencakup Ortodoks, Katolik maupun Protestan yang muncul kemudian. Nah, tetapi gambar ini sesungguhnya berbicara kepada kita bahwa satu kitab yang diterima oleh ketiga komunitas iman yang semua muncul dari rahim keyahudian dengan tafsiran yang berbeda-beda. Dan kita tahu bahwa orang Yahudi menolak kehadiran Yesus sebagai Sang Mesias. Samaria itu menolak eksistensi kota suci Yerusalem. Dan Kristen menerima kedua-duanya, baik itu kota Yerusalem di mana Baitul Maqdis pernah berdiri, atau Bet Hamikdas pernah berdiri, dan juga meyakini bahwa semua yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Tehillim atau kitab Zabur, dan kitab Nabi-Nabi itu sudah digenapi dengan kedatangan Kristus. Yang satu menolak Kristus, yang satu menerima Kristus tetapi berakar pada kitab suci yang sama. Sesungguhnya gambar ini saja harus saya sampaikan, ini membuktikan bahwa tatkala kitab suci itu diterima apa adanya oleh tiga komunitas iman yang berbeda di dalam penafsiran, tapi teksnya masih sama, itu artinya menepis tuduhan pemalsuan kitab suci. Karena bagaimana mungkin kitab suci itu palsu sementara orang Yahudi yang menolak Kristus pun membaca teks-teks yang sama sekalipun dengan penafsiran yang berbeda. Bahwa ada keragaman teks itu harus diakui, memang ada. Keragaman teks itu bagian dari perjalanan panjang ribuan tahun selama kitab suci itu dihayati, dihidupi oleh kehidupan iman dari ketiga komunitas keagamaan. Nah, ini salah satu teks asli dari kitab
Perjanjian Lama yang di kalangan Yahudi disebut sebagai Tanakh, yaitu Torah, Nevim, Ketuvim. Nah, Yesus sendiri di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 menyebut kitab suci itu sebagai Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur. Kenapa disebut Mazmur? Karena Mazmur itu adalah bagian pertama dari buku ketiga yang dikenal, atau bagian ketiga yang dikenal dengan Ketuvim. Dan sedangkan nabi-nabi itu terdiri dari nabi-nabi awal dan nabi-nabi akhir, Nebim, Rishonim, dan Nebim Akharonim. Nah, itu yang disebut perjanjian lama. Nah, sebelum penemuan naskah Laut Mati yang berasal dari fragmen-fragmen pendek sekitar abad kedua sebelum Masehi dan bahkan abad ketiga, karena orang Yahat atau Esseni itu membawa beberapa gulungan kitab suci sebelum mereka menghuni gua-gua Laut Mati sekitar tahun 152 Masehi. Itu tertulis banyak naskahnya di dalam bahasa Ibrani yang lebih kuno, yang dikenal dengan huruf-huruf Paleo-Hibru. Lalu bahasa Ibrani yang sejaman yang dikenal saat kelompok Esseni itu mengungsi ke Qumran, yaitu Hasmonaim, dan juga bahasa Ibrani huruf Herudian, karena sampai kira-kira tahun abad pertama Masehi kelompok ini dihancurkan oleh Roma sekitar tahun 67. Nah, sebelum naskah Qumran itu ditemukan, semua naskah Taurat, kitab nabi-nabi, dan Mazmur atau Tehillim atau Jabur itu semua berasal dari abad 9 sampai abad 11 setelah Masehi. Jadi abad 10 lah kira-kira. Tapi dengan penemuan teks Laut Mati, kita memiliki naskah yang 1000 tahun lebih tua dari naskah Masoretik yang selama ini dikenal. Baik itu di kalangan Yahudi, ya, naskah yang otoritatif diterima misalnya itu naskah Masoretik, dan oleh orang Kristen diterima utuh-utuh, dan biasanya di dalam edisi modern itu dikenal dengan Biblia Hebraica Stuttgartensia, teks-teks yang sama ini dengan penafsiran yang berbeda tentu saja. Nah, ketika sebelum penemuan Laut Mati itu, antara Yahudi dan Kristen itu juga saya kira berdebat tentang mana naskah yang mendukung pandangan masing-masing. Misalnya dari kitab Jabur ini, kitab Mazmur, kita mengetahui dari teks Yahudi yang umum diterima itu misalnya di dalam Mazmur 22 ayat 17 naskah Masoretik itu disebutkan ki sefafuni kelafim adat mereim hikipuni kaari yadai wariglai. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku seperti singa tanganku dan kakiku. Tetapi kalau saudara membaca terjemahan Kristen, itu misalnya Lembaga Alkitab Indonesia, LAI atau King James, bagian yang berbunyi seperti singa tanganku dan kakiku itu berbunyi mereka menusuk tanganku dan kakiku, dan orang Kristen memahami itu sebagai nubuat tentang penyaliban Kristus. Nah, selama itu orang Yahudi menuduh bahwa orang Kristen itu telah membuat mazmur sendiri untuk mendukung keyakinan Kristen atau mendukung pandangan Kristen tentang Kristus. Tetapi baru-baru ini ditemukan yang namanya naskah Nahal Hefer, dan penemuan ini penemuan kesekian setelah penemuan pertama tahun 1947, di mana ada fragmen naskah yang memang bunyinya bukan kari tetapi karu. Di situ ada perbedaan huruf yod dan huruf waw. Kalau yod itu seperti koma terbalik itu di atas, kalau huruf waw itu adalah delewer ke bawah. Jadi ini problematik teks saya kira. Jadi teks-teks kuno itu kan seperti itu gitu loh. Jadi menurut saya tidak usahlah ada perdebatan-perdebatan yang terlalu menguras tenaga, saling mengolok, saling mengejek. Sebab bukti-bukti arkeologi itu bisa berbicara sendiri. Nah, kemudian
bukan hanya Kristen dan Islam yang berdebat, saya kira Yahudi dan Kristen pun juga berdebat. Cuman karena di Indonesia kan Yahudi tidak eksis ya. Sebetulnya itu problem dari ketiga agama saya kira. Nah kemudian di dalam teks Mazmur Nahalever yang 1000 tahun lebih tua itu bunyinya bukan kari tetapi karu yadai wiriglai. Nah bagaimana dengan teks seperti ini kita melihat misalnya secara jujur, jadi edisi-edisi kritis teks asli kitab suci, misalnya ini saya kutip dari Biblia Hebraika Stuttgartensia. Itu pada ayat yang dimaksud yaitu ayat 16. Di situ setelah kata karu itu ada kode, lalu di bawahnya di catatan kaki yang itu yang disebut kritikus aparatus, teks-teks yang yang ada beragam, ada kadang-kadang ada beragam bacaan, ada beragam tulisan ya. Itu namanya kritikus aparatus. Itu pada ayat yang dimaksud tertulis ya MSS itu manuskrip, maksudnya pauci, sejumlah kecil naskah Masoretik berbunyi karu dan 2 naskah Masoretik berbunyi karu ya dengan tanpa huruf alef. Artinya bahwa bacaan Kristen atau bacaan Kristen yang sebetulnya itu diambil dengan perbandingan Septuaginta, naskah Taurat yang berasal dari naskah Perjanjian Lama yang berasal dari abad ketiga sebelum Masehi, memang ada bacaan karu, mereka menusuk. Tetapi bacaan itu bacaan minoritas. Makanya ditulis dengan 2 naskah menyebut karu ya. Lalu sebagian kecil naskah menyebut karu yang artinya juga adalah menusuk. Jadi ini menurut saya melampaui sekedar perdebatan teologis, tetapi ini sesungguhnya kita harus berbicara dan berangkat dari bukti manuskrip. Lalu yang berikutnya ada problem tentang perkembangan bentuk tulisan. Jadi misalnya ini salah satu dari naskah Jabur atau Mazmur dari Laut Mati yang diberi kotak-kotak itu ya, itu penekanan yang saya berikan. Di situ ada kata Ha Elohim, huruf H, He ya, Alef, Lamet, Vav, He, Yod, Mim. Di sini ditulis dengan berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf dengan kata sandangnya. Tetapi kalau kita membaca di dalam edisi Taurat dan Zabur modern itu cuma ditulis dengan 6 huruf. Ha Elohim. Karena menentukan vokalisasi O itu memakai matres leksionis. O itu diwakili huruf Vav, kemudian Yod itu mewakili bacaan I, dan kemudian Alef mewakili bacaan A. Ini mirip sekali dengan bahasa Arab karena memang antara bahasa Ibrani dan bahasa Arab dan bahasa Aramaik itu kan satu rumpun ya. Dan saya kira Anda bisa bandingkan dengan Rosmul Utsmani, di mana misalnya kata sholat itu ditulis dengan huruf waw, tetapi ada yang membacanya, yang bacaannya semua sholat, tapi ada huruf wawu, ada huruf alif. Shot, lam, alif, ya, tak marbutoh, sholat. Tetapi ada yang tulisannya itu huruf waw, tapi di atasnya ada tanda bacaan A. Ini mirip sekali dengan problem teks-teks kuno, dan ini menurut saya adalah wilayah akademis yang menarik untuk digumuli, bukan diperdebatkan seperti ya tren-tren yang sekarang ini sebetulnya juga memprihatinkan, dan saya lebih dirugikan dalam situasi seperti ini, karena nama saya itu banyak di framing untuk perdebatan misalnya, padahal saya tidak pernah debat, dimanapun saya tidak pernah debat. Dari awal munculnya ISCS itu sebetulnya ada penyadaran ke dalam bagi orang Kristen, dan keluar itu adalah membangun dialog teologis seperti yang kami lakukan awal-awal dengan para Madinah, Cak Nur, Pak Komarudin Hidayat, dan itu lewat model-model perdebatan ini seolah-olah orang hanya membaca judulnya tanpa membaca isinya. Nah, tapi itulah era medsos yang tidak bisa dihindari.
Kemudian yang berikut, melampaui teks menurut saya. Tetapi ketika bicara tentang kitab suci Kristen yang juga kitab suci Yahudi untuk konteks perjanjian lama, itu kitab yang berasal dari berbagai zaman. Tentu tingkat kompleksitasnya itu pasti melebihi dari misalnya Al-Quran yang memang itu muncul diturunkan dalam satu zaman ya, sehingga problemnya itu kan bagaimana menggulati teks yang dari bahasa Arab. Tetapi untuk konteks perjanjian lama itu antara kitab Taurat, ya 5 kitab Taurat mulai dari Bereshit, Shemot, Wayikra, Bamidbar sampai Devarim, itu sesungguhnya berasal dari zaman yang ribuan tahun sebelum Mazmur ditulis, sebelum Jabur ditulis. Tentu nama-nama bulan, nama-nama tempat itu berbeda, berkembang. Misalnya tidak ada bulan Nisan pada zaman Nabi Musa. Munculnya istilah nama bulan Nisan sebagai awal bulan musim semi itu setelah pembuangan Babel. Karena itu muncul dalam kitab-kitab para nabi tapi tidak muncul dalam kitab Taurat misalnya. Ini kompleksitas. Nah kemudian munculnya nama-nama asing yang bukan nama Ibrani itu berkaitan dengan kehidupan para tokoh. Misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan pernah di Mesir. Tentu dia mendapatkan gelar dari para penguasa Mesir yang disebut Fir'aun, Paraoh. Dan tidak semua penguasa Mesir itu disebut Fir'aun. Penyebutan Fir'aun itu baru terjadi setelah mereka pindah dari Giza, dari Old Kingdom ke kerajaan baru. Ya. Dan itu semuanya belum diketahui sebelum arkeologi menemukan cara membaca huruf-huruf Mesir kuno yang dikenal huruf hieroglif. Lalu pada tahun 1799 ditemukan Rosetta Stone di desa Rasid ya oleh opsirnya Napoleon Bonaparte. Baru 23 tahun kemudian huruf-huruf itu bisa dibaca dan petunjuk membacanya itu berasal dari teks yang ketiga bahasa Yunani. Yang pertama itu huruf hieroglif, yang kedua itu adalah huruf demotik, huruf Mesir kuno untuk rakyat jelata. Dan yang ketiga huruf Yunani sebagai bahasa internasional saat itu. Di situ ada nama Ptolemeus dan nama Cleopatra. Nah dari nama itu kemudian dia mencoba untuk membaca huruf yang di atasnya. Mana huruf K-nya, mana huruf lambdanya. Ternyata ditemukan setelah 23 tahun seorang Katolik yang menemukan namanya Francis Champollion. Lalu mulai di situ orang mencoba memahami kitab suci tidak hanya dari sudut pandang teksnya, tapi dari konteksnya. Misalnya, ya, ketika awal pertama Champollion itu menemukan huruf hieroglif, dia sebetulnya hanya berangkat dari kitab Taurat, yaitu kitab Shemot 1 ayat 11, kitab Keluaran 1 ayat 11. Di situ ada kata Ramses. Lah Ramses itu kemudian dia cari mana? Jangan-jangan ini nama penguasa Mesir zaman dahulu seperti Alexandria itu didirikan oleh Alexander the Great, kemudian Antioquia didirikan oleh Antiochus Epiphanes. Jangan-jangan kota Ramses ini didirikan oleh Fir'aun yang namanya Ramses. Dan ternyata itu dibuktikan benar. Mulai saat itu orang tidak hanya menggumuli teks, tetapi juga menggumuli konteks. Nama-nama Alkitab yang berkaitan dengan setting Mesir, kehidupan Yusuf. Itu dulunya orang tidak bisa menelaah bagaimana nama ini diartikan. Misalnya ya, di dalam kitab Taurat Bereshit 41 ayat 42. Wajikra Paroh Sem Yosef Sabnat Paneah Wajiten Lu et Asnat Bat Potiferah Kohen Ol Le Isah dan seterusnya. Lalu Fir'aun menamai Yusuf dengan nama Safnah Paneah serta memberikan Asnat anak Potifera imam On kepadanya menjadi istrinya. Sebelum penemuan Rosetta Stone ini orang tidak ngerti. Bahkan seorang rabi yang sangat otoritatif di kalangan Yudaisme modern namanya Rabi Rasi dengan jujur mengakui bahwa tidak ada kata lepaniah yang paralel maknanya dengan ayat-ayat kitab suci manapun. Vien lepaniah di mian de mikra, tidak ada yang paralel.
Nah sekarang orang bisa melacak nama-nama Mesir kuno itu. Safnah Lipaniah itu mungkin berarti dia yang dipanggil hidup. Dan kata itu artinya kehidupan. Seperti muncul pada nama Fir'aun yang terkenal. Perintis monotisme pramusa. Yaitu Akhenaton, Akhenaten yang artinya hiduplah Aton. Jadi kemungkinan ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri itu dia digelari kepada dia yang disebut hidup, dielu-elukan sebagai Viva Yusuf, Viva Yusuf, seperti itu. Nah ini tidak hanya bicara tentang teks, tapi ini bicara tentang konteks. Karena kalau hanya bicara tentang teks, seorang Rabi Yahudi yang native speaker Ibrani pun tidak bisa membaca teks-teks yang bersangkutan. Kemudian Asnat, istrinya Yusuf, itu sesungguhnya nama Mesir yang artinya kekasih Nait, dan Nait itu Dewi Mesir. Seperti kalau orang Indonesia Kristen tapi namanya misalnya Dewi Sri, padahal Dewi Sri itu adalah Dewi Hindu saktinya Sang Hyang Wisnu. Tetapi depannya karena sudah ada nama Maria Magdalena, sudah bertobat, sudah dibaptis, seperti itu. Atau nama misalnya Dewi Karimah, nama-nama istrinya para Sunan Wali Songo. Ya, Karimahnya Arab tapi Dewinya itu masih istilah Hindu. Tetapi itu inkulturasi budaya yang menurut saya sangat menarik. Nah nama mertuanya, kata Ra pada Potifera itu adalah dewa matahari. Jadi Potifera yang memberikan adalah dewa matahari. Jadi dewa matahari telah memberikan. Jadi sebetulnya agama-agama Semitik itu jangan terlalu asik dengan tuduhan agama-agama non-Semitik sebagai agama berhala dan sebagainya. Sesungguhnya dalam proses bahasa kita ini saling meminjam. Ketika orang Islam menerjemahkan ayat-ayat Quran, misalnya ya ayyuhan nas diterjemahkan wahai manusia. Lupakah kita bahwa kata manusia itu Adam dan Hawanya orang Hindu? Manu dan Syatarupa, manusia. Itu kan Hindu. Tetapi karena sudah mengalami dehinduisasi, kita merasa itu sudah jadi bahasa Indonesia. Begitu juga sebetulnya bahasa Arab pinjam bahasa Ibrani, Ibrani pinjam bahasa Akadia, itu sesungguhnya sesuatu hal dalam proses sejarah yang tidak bisa dihindari. Kemudian kota On itu kemudian ditemukan dalam sebuah prasasti yang disebut Hemiyunu, yang beberapa orang salah membaca sebagai Haman. Sebetulnya bacaannya Hemiyunu yang artinya imam on. Yunu itu on, itu proses yang disebut juga matres leksionis tadi. Karena huruf W itu artinya bunyi O. Itulah problem teks untuk Perjanjian Lama.